Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi, selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di pinggir jalan berdebu, seorang pria muda mendorong gerobak siomainya sambil menahan lapar dan terik matahari. Ia tersenyum meski keringat membasahi wajahnya. Namun tiba-tiba, sebuah suara menghina meledak di hadapannya. Dasar tukang siomai kampungan! Minggir dari jalan orang kaya! Siomainya ditendang. Gerobaknya terguling. Dan semua yang lewat hanya menonton sambil tertawa sinis. Tak ada yang tahu. Pria itu menyimpan sesuatu yang bisa membalikkan semua ejekan jadi air mata penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa dia sebenarnya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Panas menyengat siang itu terasa menusuk kulit. Jalanan sempit gang kecil di perkampungan padat itu dipenuhi suara klakson, teriakan anak-anak, dan asap gorengan. Di antara keramaian yang penuh peluh, Raffi mendorong gerobak siomainya dengan langkah pelan. Roda sebelah kiri gerobaknya nyaris copot. Panci kukusannya sudah berkarat di sisi, dan tulisan "Siomai Raffi" yang terpajang di kaca kecil sudah buram oleh debu dan waktu. Pemuda kurus berusia 25 tahun itu mengenakan kaos lusuh dan celana panjang belel. Wajahnya tertunduk, tak hanya karena lelah tapi juga karena tatapan yang selalu sama. Tatapan merendahkan. Menyudutkan. Seakan menjadi tukang siomai adalah kutukan paling hina di dunia. Seorang ibu muda memborong 2 bungkus siomai, lalu tersenyum ramah. Raffi membalas dengan sopan, namun belum sempat ia berbalik, suara keras tiba-tiba memecah udara. Raffi, si ratu kampung lewat nih. Beberapa pemuda nongkrong di pos ronda menertawakannya. Raffi menunduk makin dalam, seolah suara tawa itu adalah cambuk yang menghajar harga dirinya. Namun ia tetap diam. Didorongnya lagi gerobaknya ke ujung jalan, menuju tempat biasa ia mangkal di depan minimarket. Di sana, seorang wanita tua tunawisma duduk di bawah pohon beringin. Raffi menghampirinya, mengulurkan 1 bungkusan siomai tanpa diminta. Wanita tua itu tertegun. "Raffi, kok kasih nenek siomai lagi? Kamu kan belum tentu untung." Raffi hanya tersenyum. Nenek yang doain Raffi aja ya, biar kuat. Ia tahu. Hari-harinya memang berat. Tidak ada warisan. Tidak ada keluarga. Hanya gerobak tua, resep dari mendiang ibunya, dan tekad bertahan hidup. Belum sempat ia duduk melepas penat, suara klakson mewah terdengar. Mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan gerobaknya. Dari dalam keluar seorang pria muda berjas. Rambutnya licin tersisir, sepatu mengkilap, dan senyum sinis di bibirnya. Di belakangnya, beberapa wanita sosialita turun, salah satunya langsung menutup hidung. "Serius lo mangkal di sini?" Pria itu bicara lantang. "Bau banget, tempat kampungan ini." Wanita di sampingnya menunjuk siomai di gerobak. "Itu makanan apa? Jijik banget bentuknya." Raffi hanya terdiam. Tangannya gemetar memegang sendok. Kerumunan mulai berdatangan. Sebagian menonton. Sebagian ikut tertawa. Sini gue bantuin buangin ya." Tanpa ampun, pria berjas itu menendang gerobak siomai Raffi hingga terguling. Panci kukusan tumpah. Saus berserakan di tanah. Bau ikan tercium kuat. Dan wajah Raffi memerah, bukan karena marah, tapi karena harga dirinya diinjak-injak di depan umum.
Wanita tua yang tadi diberi siomay menangis melihat kejadian itu. Ya Allah, Raffi. Raffi hanya menggigit bibir. Lalu berdiri pelan. Ia tidak melawan. Tidak membalas. Hanya memungut satu persatu potongan siomay yang tergenang air kotor. Namun di balik tangis dan luka itu, ada seseorang yang melihat. Dari kejauhan, seorang pria tua berpakaian sederhana. Matanya tajam. Ia mengamati Raffi dengan penuh perhatian. Tapi tak satu pun orang menyadari kehadirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa pria misterius yang menyaksikan semua ini dari balik bayang? Di bawah langit mendung sore itu, Raffi masih jongkok di tengah kerumunan. Gerobaknya yang terguling mulai sepi dari perhatian orang. Mereka yang tadi menonton dan tertawa sudah mulai bubar. Hanya sisa tawa yang masih bergema di dalam kepala Raffi. Baju lusuhnya basah oleh saus dan air got. Tangan kanannya terluka goresan besi gerobak. Tapi yang paling perih bukanlah luka itu, melainkan tatapan penuh hinaan dari mereka yang pernah ia hormati. Termasuk salah satu dari mereka yang dulu satu bangku di sekolah. Adrian. Ya, pria berjas yang menendang gerobaknya tadi adalah Adrian. Teman sekelas Raffi semasa SMA. Dulu mereka pernah sama-sama duduk di bangku belakang. Pernah sama-sama dihukum karena bolos. Pernah sama-sama makan mie goreng satu piring berdua di kantin. Tapi hari ini, Adrian datang sebagai penguasa jalanan. Dengan mobil mewah. Dengan wanita sosialita. Dan dengan harga diri yang siap diinjak-injak siapapun yang ada di bawahnya. Raffi menarik napas panjang. Ia dorong gerobaknya pelan-pelan ke sisi jalan yang lebih teduh. Panci kukusan ia angkat dengan dua tangan. Beberapa siomay yang masih utuh ia kumpulkan ke dalam plastik, lalu ia cuci dengan air galon yang tersisa. Bukan untuk dijual. Bukan untuk dimakan. Tapi entah kenapa, ia tidak sanggup membuangnya. Seolah itu satu-satunya yang masih bisa ia selamatkan dari hidupnya hari itu. Raffi. Suara serak menghentikan tangannya. Ia menoleh. Nenek tua yang tadi duduk di bawah pohon menghampirinya sambil membawa kain lusuh. Dengan lembut, wanita itu membersihkan tangan Raffi yang penuh saus. Biar nenek bantu. Nak, sabar ya, semua ada waktunya. Raffi tersenyum lemah. Terima kasih, Nek. Angin sore mulai berhembus. Gerimis turun pelan. Di kejauhan, mobil Adrian sudah tak terlihat. Namun bayangan tawa dan ejekannya masih tertinggal kuat di benak Raffi. Belum lama ia duduk, suara langkah kaki terdengar. Seorang pria tua menghampirinya. Pakaiannya biasa. Celana bahan hitam pudar. Kemeja putih yang sudah agak kekuningan. Dan wajah yang tak asing. Namun entah dari mana. Kamu Raffi? Tanya pria itu. Raffi mengangguk pelan. Iya, Pak, saya Raffi. Pria itu menatapnya lama. Ibumu dulu jualan siomay juga ya? Mata Raffi langsung basah. Ia mengangguk cepat. Iya Pak, ibu saya dulu yang ajarin saya bikin siomay. Pria itu duduk di trotoar, persis di sampingnya. Ia membuka dompet kecil dari kain. Mengambil sebuah foto lusuh. Lalu menunjukkannya pada Raffi. Ini ibumu, kan? Raffi menahan napas. Air matanya langsung jatuh. Itu benar. Itu foto ibunya. Masih muda. Tersenyum sambil membawa baskom siomay. Pak, bapak siapa?
Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang. Dulu, 25 tahun lalu, aku pernah ditolong ibumu. Raffi menatapnya tanpa berkedip. Aku lagi kecelakaan motor, masuk selokan, semua orang cuma lihat, tapi ibumu turun ke got, angkat aku, gendong aku ke puskesmas. Aku janji waktu itu, kalau suatu hari aku bisa hidup lebih baik, aku akan balas budi itu. Raffi masih terdiam. Hatinya berdesir. Antara haru, kaget, dan bingung. Namaku Pak Sarkum, sekarang aku kerja di bagian audit dan pengembangan aset daerah. Aku sering lewat sini tapi baru tadi aku sadar, wajahmu mirip sekali dengan ibumu. Raffi menunduk. Saya nggak minta apa-apa, Pak. Saya cuma mau dagang tenang, saya cuma. Pak Sarkum mengangkat tangan, menghentikan ucapan Raffi. Saya tahu, saya nggak datang untuk kasihan, saya datang untuk kasih kesempatan. Besok pagi, kamu datang ke alamat ini. Pak Sarkum menyerahkan secari kertas. Ada seleksi usaha kecil binaan pemerintah, saya pastikan kamu dapat slot wawancara. Raffi menggeleng. Saya nggak punya ijazah, Pak, nggak punya modal. Pak Sarkum tersenyum. Saya nggak butuh itu, saya butuh orang jujur dan tahan banting, itu kamu. Raffi tak mampu berkata-kata. Ia genggam kertas itu erat-erat. Di saat semua orang menendangnya, satu orang datang menawarkan harapan. Malam itu, ia tidak pulang ke rumah kontrakannya. Ia duduk di bawah jembatan kecil. Di samping gerobaknya. Mengelus foto ibunya yang ia simpan di dompet. Lalu menatap langit. Bu, Raffi masih hidup karena ibu, Raffi akan coba sekali lagi. Tanpa ia sadari, dari kejauhan. Seorang pemuda sedang merekam peristiwa penghinaan siang tadi. Video itu diam-diam diunggah ke media sosial malam itu. Dan dalam beberapa jam, video itu menyebar. Komentar demi komentar bermunculan. Ratusan. Lalu ribuan. Semua marah. Semua geram. Semua bertanya. Siapa sebenarnya Raffi? Dan siapa pria berjas yang menendang gerobaknya dengan sombong? Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Burung-burung berkicau dari balik genteng rumah-rumah di gang sempit. Namun bukan suara burung yang membuat warga sekitar bergegas keluar rumah. Melainkan suara dari ponsel-ponsel mereka. Grup WhatsApp RT mendadak ramai. Facebook penuh tautan. Instagram story penuh potongan video. Semuanya menampilkan cuplikan yang sama. Seorang pria muda ditendang gerobaknya. Siomay berserakan. Sekelompok orang menertawakan. Dan satu wajah terlihat jelas. Pria berjas. Wajahnya sombong. Dan nama akun yang mengunggah video itu menuliskan kalimat singkat. Ini cara Adrian memperlakukan temannya sendiri, tukang siomay bernama Raffi. Komentar netizen langsung membludak. Kejam banget. Kok tega sih hina orang nyari nafkah? Dulu Adrian bukan siapa-siapa, sekarang mentang-mentang punya usaha turunan. Di balik semua komentar itu, Raffi belum tahu apa-apa. Ia masih menyiapkan diri untuk wawancara bina usaha di kantor kecamatan. Bajunya disetrika malam tadi dengan setrika arang. Kemeja putih satu-satunya. Celana hitam yang mulai berbulu. Dan sepatu bekas pemberian tetangga yang dulu kerja di kafe. Ia berdiri di depan kaca kecil. Menatap pantulan wajahnya. Rambutnya ia sisir dengan tangan. Lalu ia menarik napas panjang. Bismillah. Saat keluar dari kontrakan kecilnya,
Ia kaget. Beberapa tetangga yang biasanya tak mempedulikannya kini menatapnya penuh kagum. Ada yang menyapa. Ada yang menawarkan tumpangan. "Raffi, saya yang antar aja ya ke kecamatan." Seorang bapak-bapak menawarkan motornya. Raffi tersenyum ragu. "Nggak apa-apa Pak, saya biasa jalan kaki kok." Bapak itu menggeleng. "Bukan soal jalan kaki, tapi kamu sekarang jadi orang penting, Nak." Raffi bingung. Belum sempat bertanya, anak-anak kecil berlari mendekat. "Abang Raffi viral. Abang ada di TikTok." Raffi mengernyit. "Viral?" Di sepanjang jalan menuju kecamatan, beberapa orang melirik ke arahnya. Ada yang membisiki temannya. Ada yang mengambil gambar diam-diam. Semuanya mengarah padanya. Saat sampai di kantor kecamatan, Pak Sarkum sudah menunggunya di lobi. Wajahnya ramah. Ia menghampiri Raffi dan menepuk bahunya. "Kamu siap?" Raffi mengangguk. "Insya Allah, Pak." "Bagus, karena kamu bukan cuma peserta biasa sekarang, tapi perwakilan kisah perjuangan rakyat kecil yang dihina tapi nggak menyerah." Raffi masih belum sepenuhnya mengerti. Tapi ia ikut Pak Sarkum masuk ke ruang sidang kecil. Di dalamnya sudah ada beberapa orang dari dinas koperasi. Juga beberapa pengusaha lokal yang ikut jadi tim penilai. Presentasi Raffi sederhana. Ia hanya membawa contoh siomay. Ia menjelaskan bagaimana ia belajar dari ibunya. Bagaimana resep itu bertahan bertahun-tahun. Bagaimana ia menjaga rasa tanpa pengawet. Dan bagaimana mimpinya hanya ingin punya gerobak baru, supaya bisa jualan tanpa takut digulingkan lagi. Di ujung presentasinya, Raffi hampir menangis. Ia tak kuat menahan air mata saat menceritakan bagaimana siomaynya diinjak dan ditertawakan. Ruangan hening. Salah satu juri wanita yang awalnya terlihat cuek, kini terisak pelan. "Anak ini luar biasa." Setelah sesi selesai, Raffi disuruh menunggu hasil. Namun yang terjadi berikutnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Video dirinya kini sudah ditonton jutaan orang. Media mulai memberitakan. Judul-judul mulai bermunculan. Pria sederhana ini dihina karena jualan siomay, tapi kisahnya bikin haru netizen. Adrian, bos muda, dihujat netizen usai hina tukang siomay yang ternyata teman lamanya. Wartawan mulai berdatangan. Wartawan televisi, media online, bahkan YouTuber sosial. Semua ingin mewawancarai Raffi. Tapi ia masih bingung. Masih canggung. Ia bukan orang yang biasa bicara di depan kamera. Ia hanya ingin jualan siomay. Sore harinya, Pak Sarkum datang membawa kabar. Raffi lolos seleksi bina usaha. Ia akan mendapat bantuan gerobak baru. Alat-alat masak lengkap. Dan modal awal sebesar 10 juta rupiah. Semua diberikan tanpa bunga. Tanpa cicilan. Karena masuk program hibah. Raffi terdiam. Menunduk. Kemudian menangis. Ia teringat ibunya. Teringat hari-hari saat ia berjualan hujan-hujanan. Teringat semua tawa yang menusuk. Dan kini, semua berbalik. Namun badai belum benar-benar selesai. Adrian, yang sebelumnya menghina, kini mulai panik. Usaha keluarganya kena boikot. Restoran seafood miliknya mulai sepi. Ulasan buruk bermunculan. Banyak yang menulis. Pemiliknya suka merendahkan orang kecil. Salah satu rekan bisnisnya bahkan membatalkan kerjasama. Menganggap Adrian tidak layak jadi partner karena buruknya sikap. Di kantor,
Adrian duduk gelisah. Ia menghubungi seseorang lewat telepon. Cepat cari tahu di mana si Raffi itu sekarang. Gue harus ketemu dia, harus minta dia klarifikasi. Namun apakah permintaan maaf akan menyelesaikan semuanya? Sementara itu, malam harinya, Raffi duduk di kontrakan kecil. Ia menatap foto ibunya. Lalu menatap ponsel pinjaman dari tetangganya. Notifikasinya penuh. Ribuan pesan. Tawaran kerja sama. Tawaran liputan. Bahkan ada yang menawarkan tempat jualan di food court besar. Tapi di antara semua itu, ada satu pesan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Pesan dari seorang wanita. Namanya Lia. Mantan teman sekolah. Dan cinta pertamanya dulu. Lia menulis. Raffi, aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi bolehkah kita ketemu? Raffi menatap layar ponsel itu lama. Lalu menggenggamnya erat. Dan bergumam. Semua ini belum selesai. Malam telah larut. Langit kota menyelimuti ganggang sempit dengan kesunyian. Lampu jalanan redup. Suara jangkrik dan motor lewat sesekali jadi latar. Di kamar sempit kontrakan Raffi, layar ponsel menyala. Pesan dari Lia belum dibalas. Namanya masih bergetar di layar. Raffi belum sanggup menjawab. Dadanya sesak. Banyak tanya yang mengendap sejak dulu. Kenapa Lia pergi? Kenapa tak pernah lagi menghubungi? Dan kenapa sekarang muncul di saat semua mulai berubah? Ia memejamkan mata. Bayangan masa lalu menyusup perlahan. Dulu, Lia adalah gadis cerdas di sekolah. Anggun, sederhana, ramah pada semua. Dan hanya Raffi yang tahu, di balik senyum Lia ada luka keluarga. Mereka sering pulang bareng. Sering belajar bareng. Pernah berbagi impian tentang masa depan. Raffi ingin punya usaha makanan. Lia ingin punya perpustakaan kecil untuk anak-anak jalanan. Tapi semuanya buyar setelah kelulusan. Lia menghilang. Tanpa kabar. Tanpa pesan. Dan hari-hari Raffi setelah itu penuh kerja kasar. Dari buruh angkut di pasar, tukang bersih-bersih, hingga akhirnya jadi penjual siomay seperti sekarang. Pagi harinya, suara ketukan pelan membangunkannya. Raffi bergegas membuka pintu. Dan di sanalah, sosok yang dulu hanya ada dalam kenangan kini berdiri nyata. Lia. Dengan gamis sederhana dan tas selempang kain. Rambutnya yang dulu panjang kini dibungkus rapi. Wajahnya masih sama. Lembut. Tapi matanya menyimpan beban. Boleh masuk? Tanya Lia pelan. Raffi hanya mengangguk. Jantungnya berdetak kencang. Ia geser kursi kayu satu-satunya. Lia duduk sambil menunduk. Tak ada kata-kata sejenak. Hanya suara kipas angin tua yang berderit. Aku lihat videomu, kata Lia memecah hening. Aku nggak sanggup nahan air mata. Raffi masih diam. Menatap lantai. Lia melanjutkan. Raffi, aku minta maaf, aku dulu pergi tanpa pamit, bukan karena aku lupa kamu, tapi karena aku harus ikut ibuku pindah ke luar pulau setelah perceraian orang tuaku, aku nggak bisa bawa apapun, apalagi kenangan. Raffi akhirnya bicara. Aku kira kamu sengaja menghilang, aku nunggu, lama. Lia menatap Raffi. Matanya berkaca. Aku pun nunggu waktu yang tepat buat kembali, dan waktu itu datang setelah aku lihat videomu. Suasana hening lagi. Angin dari jendela menggoyang tirai tipis.
Lia menatap Raffi dalam. Kamu masih jualan siomai? Raffi mengangguk. Iya, walau kemarin sempat dihina dan gerobak ditendang. Lia tersenyum lirih. Tapi sekarang kamu bangkit, aku bangga. Tak lama kemudian, suara ponsel berdering. Raffi mengambilnya. Pak Sarkum menelepon. Raffi, kamu harus ke balai kota siang ini, wali kota ingin bertemu langsung. Raffi terperangah. Ia menjawab singkat. Baik, Pak. Lia bangkit. Aku ikut ya, temenin. Raffi menatapnya, ragu. Lia tersenyum. Biar sekarang aku yang ada di sampingmu. Perjalanan ke balai kota jadi tak biasa. Orang-orang mulai mengenali Raffi di jalan. Ada yang melambaikan tangan. Ada yang memberi semangat. Salah satu pedagang bakso menyodorkan mangkok. Gratis buat Raffi siomay. Di balai kota, suasana formal terasa kaku. Tapi saat Raffi masuk, suasana berubah. Para pejabat berdiri. Wali kota tersenyum ramah. Ia menyalami Raffi dan berkata, Anak muda, kisahmu bukan hanya tentang dagang siomay, tapi tentang harga diri, keteguhan, dan bagaimana rakyat kecil bisa berdiri tanpa harus membalas dengan kebencian. Raffi menunduk. Matanya basah. Wali kota melanjutkan. Kami memutuskan, mulai minggu depan, kamu akan diberi gerobak baru dari pemerintah, lengkap dengan logo baru, dan jika kamu bersedia, kami ingin produkmu jadi bagian dari program kuliner lokal binaan kota. Aplaus bergema. Raffi hanya bisa menggenggam tangan Lia di sampingnya. Ia tidak menyangka bahwa luka kemarin membuka jalan baru hari ini. Namun belum usai. Di luar gedung, Adrian berdiri bersama dua orang pengacaranya. Wajahnya tegang. Tak jauh dari sana, wartawan mulai berkumpul. Seseorang berbisik ke Raffi. Dia datang. Raffi menoleh. Tatapannya dan Adrian bertemu. Semua seakan berhenti sejenak. Angin terasa lebih dingin. Dan mata publik kini mengarah pada satu momen. Akankah Adrian meminta maaf? Dan jika iya, apakah Raffi akan menerima? Di tengah ketegangan itu, Lia menggenggam tangan Raffi lebih erat. Aku di sini, bisiknya. Dan Raffi tahu. Apapun yang akan terjadi setelah ini. Ia tidak lagi sendirian. Kerumunan di halaman balai kota semakin padat. Beberapa media besar sudah menyiapkan tripod kamera. Live streaming dimulai. Judul demi judul muncul serentak di berbagai platform. Pemuda tukang siomay dipertemukan dengan pria yang menghinanya. Akankah terjadi permintaan maaf di depan publik? Di tengah sorotan itu, Raffi berdiri tegak. Kemeja putihnya sederhana tapi rapi. Di sampingnya, Lia menggenggam tangannya diam-diam. Pak Sarkum berdiri tidak jauh di belakang. Dan wali kota mempersilakan dua pria yang dulu terlibat dalam video viral itu untuk bertemu kembali. Kali ini, di hadapan mata publik yang tak terhitung jumlahnya. Adrian melangkah pelan. Jasnya tetap licin. Sepatunya tetap mengkilap. Tapi kali ini, tak ada senyum sombong. Tak ada sorotan mata merendahkan. Yang ada hanya wajah tegang. Keringat di pelipis. Dan genggaman tangan yang gemetar. Ia berdiri di depan Raffi. Hanya 1 meter jarak di antara mereka. Semua orang menahan napas. Tak ada suara. Bahkan jangkrik pun seperti memilih diam. Adrian menunduk. Lama.
Lalu ia mengangkat wajahnya. Suaranya serak. Raffi. Hanya satu kata. Tapi cukup untuk membuat Raffi terpaku. Ia mengingat suara itu. Pernah begitu akrab. Pernah saling bercanda di bangku belakang. Dan pernah sama-sama bermimpi punya masa depan cerah. Tapi hari ini suara itu datang dari seorang yang telah menghancurkan harga dirinya. Adrian menghela napas. Aku minta maaf. Semua kamera langsung menyorot lebih dekat. Wartawan mencatat. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel pribadi. Adrian melanjutkan. Aku terlalu sombong, terlalu percaya bahwa uang dan jabatan membuatku lebih tinggi dari orang lain. Aku lupa bahwa dulu kamu yang pernah bantu aku belajar, bantu aku lulus ujian matematika. Raffi menatapnya. Tatapannya kosong. Bukan karena tak peduli. Tapi karena terlalu banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh. Adrian menarik napas panjang. Lalu dengan mengejutkan, ia berlutut di hadapan Raffi. Suara kerumunan langsung gempar. Kilatan kamera menyala-nyala. Aku rela berlutut di sini, karena kamu lebih tinggi dari aku hari ini, kamu bertahan dalam hinaan, kamu tetap jujur, kamu tetap manusia. Mata Raffi mulai berkaca. Lia memegang tangannya makin erat. Pak Sarkum hanya mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa apapun keputusan Raffi, ia tak sendiri. Raffi akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi penuh. Aku maafkan kamu. Kerumunan bersorak. Tepuk tangan menggema. Tapi Raffi melanjutkan. Tapi aku nggak bisa lupa. Adrian terdiam. Raffi melangkah mendekat. Lalu membantu Adrian berdiri. Aku maafkan karena aku nggak mau bawa dendam terus, tapi yang kamu hancurkan bukan cuma gerobakku, kamu hancurkan harga diriku, kamu buat aku merasa lebih rendah dari tanah. Tapi hari ini aku sadar, bukan kamu yang menentukan siapa aku, tapi Allah. Suasana kembali hening. Beberapa orang menangis. Lia menunduk menahan haru. Pak Sarkum mengusap mata di balik kacamatanya. Wali kota maju ke depan. Ia menggenggam mikrofon. Kisah ini akan kami jadikan simbol perjuangan. Mulai hari ini, akan kami canangkan program pelatihan moral dan empati untuk pemuda kota, dan program ini akan dinamai. Ia menoleh pada Raffi. Tersenyum. Program Raffi. Tepuk tangan menggema lagi. Tapi bagi Raffi, sorotan itu bukan yang ia cari. Ia hanya ingin pulang. Ingin kembali ke dapur. Meracik siomay. Dan membagikan cita rasa ibunya ke lebih banyak orang. Namun perjalanan pulangnya tak sama. Di sepanjang jalan, anak-anak melambai. Orang tua mengangguk hormat. Pedagang memberi makanan gratis. Dan bahkan ada yang menyodorkan proposal kerjasama. Lia berjalan di sampingnya. Diam. Tapi penuh makna. Di ujung jalan gang, Raffi berhenti. Ia menatap langit senja. Warnanya oranye kemerahan. Indah. Damai. Ia mengangkat tangan pelan. Ya Allah, terima kasih, bukan karena aku hebat, tapi karena Engkau tunjukkan jalannya. Lia menoleh. Tersenyum. Besok kita mulai lagi jualan siomay. Raffi mengangguk. Tapi kali ini, bukan dari gerobak tua. Lia menepuk lengannya. Dan bukan lagi sendirian. Malam itu, di dalam kamar kontrakan, Raffi membuka dus berisi peralatan baru. Kompor uap. Pisau stainless. Mangkuk-mangkuk berlogo,
program Raffi. Ia merapikan semuanya. Mengatur ulang meja kecil yang biasa ia gunakan. Dan di dinding, ia menggantung satu benda. Foto ibunya. Dalam figura sederhana. Di bawahnya, ia tulis tangan. Untuk ibu, dari siomay kecilmu. Pagi itu matahari bersinar cerah. Langit biru bersih tanpa awan. Udara terasa segar, seolah ikut merayakan sesuatu yang istimewa. Dan memang benar. Di ujung gang kecil tempat Raffi biasa mangkal, berdiri gerobak siomay baru. Masih mengilap. Dengan kaca bening. Tulisan, siomay Raffi, terpampang rapi di atas logonya. Di samping gerobak, ada meja kecil dengan tempat saus dan sambal buatan sendiri. Raffi berdiri mengenakan celemek putih bersih. Bajunya tak lagi lusuh. Rambutnya disisir rapi. Senyumnya tak lepas sejak fajar. Di sekelilingnya, warga mulai berdatangan. Anak-anak kecil berlarian. Ibu-ibu berdiri antri. Bahkan beberapa pegawai kecamatan sengaja datang dari jauh untuk mencicipi. Lia berada di belakang gerobak, membantu menyiapkan piring. Ia juga membuat catatan kecil siapa saja pelanggan tetap yang datang. Sistem yang dulu tidak pernah dipakai Raffi. Sekarang mulai diterapkan. Pak Sarkum datang membawa 2 tamu. Seorang kepala dinas dan jurnalis dari media nasional. Semuanya mengelilingi gerobak siomay baru itu. Hari ini kamu nggak cuma jualan, ucap Pak Sarkum. Kamu jadi simbol semangat. Raffi hanya tersenyum. Tangannya cekatan membungkus siomay pertama. Ia berikan pada seorang nenek yang datang pagi-pagi. Nenek itu tersenyum bahagia. Dulu waktu kamu masih kecil, ibumu pernah ngasih saya makan juga di sini, rasanya nggak berubah, nak. Raffi menunduk, suaranya berat. Semoga ibu saya lihat dari surga. Kerumunan makin ramai. Kamera kembali menyala. Tapi Raffi tetap melayani satu persatu dengan sabar. Ia tidak melayani kamera. Ia melayani manusia. Tiba-tiba dari kejauhan, seseorang berlari. Terengah-engah. Bajunya lusuh. Wajahnya tegang. Raffi mengenali sosok itu. Rama. Temannya semasa kecil. Yang dulu tinggal satu kontrakan, lalu merantau ke luar kota. Raffi. Aku lihat berita kamu. Aku nyari kamu kemana-mana. Mereka berpelukan. Rama duduk sambil terisak. Aku gagal di luar kota. Vi, aku kehilangan kerja, kehilangan tempat tinggal, aku nggak punya arah lagi. Raffi menepuk bahunya. Kamu nggak sendiri, aku juga pernah jatuh. Rama menunduk. Aku malu. Raffi menarik nafas dalam. Lalu mengulurkan apron cadangan. Kalau kamu siap, mulai besok bantu aku jualan. Rama menatap Raffi. Matanya berkaca. Lalu mengangguk keras. Terima kasih, Vi. Sumpah, aku nggak bakal sia-siakan. Lia yang mendengar percakapan itu tersenyum dari kejauhan. Ia menatap Raffi lama. Di matanya, Raffi bukan sekadar tukang siomay. Ia adalah pemuda dengan hati paling besar yang pernah ia kenal. Beberapa waktu berlalu. Wawancara demi wawancara dijalani Raffi. Tapi satu hal tak berubah. Setiap pagi, ia tetap mendorong gerobaknya. Meski kini rodanya tak lagi bunyi berdecit. Dan kacanya tak lagi buram. Hari itu, datang seorang wanita muda membawa anak kecil. Anak itu menunjuk siomay sambil tersenyum lebar.
Ibu, aku mau yang abang itu jual. Wanita itu mengangguk. Lalu saat Raffi menyodorkan siomay, ia berhenti. Wajahnya tampak kaget. Raffi menatap. Matanya langsung terbelalak. Tania adalah sahabat Lia di sekolah dulu. Pernah dekat dengan Raffi sebelum Lia pindah. Tapi kini ia datang dengan status yang berbeda. Seorang ibu tunggal yang sedang membesarkan anak seorang diri. Aku lihat kamu di TV, tapi nggak nyangka kamu tetap jualan sendiri. Raffi tersenyum. Karena siomay ini yang ngelametin aku dari keterpurukan. Tania menunduk. Aku juga lagi butuh pekerjaan. Lia yang berdiri tak jauh langsung mendekat. Kalau kamu siap kerja keras, kamu bisa bantu kami. Aku butuh orang untuk bantu pengemasan catering kecil yang sedang kami rintis. Mata Tania berbinar. Aku siap. Hari demi hari berlalu. Tim kecil Raffi tumbuh. Lia mengatur sistem pemasaran online. Rama bertugas di lapangan. Dan Tania menangani pengemasan serta bahan baku. Pak Sarkum sesekali datang memberi masukan. Dan pemerintah kota memberi dukungan terus-menerus. Hingga suatu hari, undangan khusus datang dari Kementerian Koperasi. Raffi diminta hadir sebagai narasumber utama di acara nasional kewirausahaan muda. Di undangan itu tertulis, dari jalanan ke panggung utama, kisah siomay yang menginspirasi negeri. Lia yang membaca undangan itu menggenggam tangan Raffi. Kita belum sampai puncaknya, tapi kita sudah berjalan sangat jauh. Raffi menatap wajah Lia. Dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi takut pada masa depan. Karena kini, ia tidak melangkah sendiri. Ia melangkah bersama keluarga baru yang ia bangun dari sisa-sisa luka. Hari itu aula Kementerian Koperasi di ibu kota penuh sesak. Ribuan peserta dari berbagai provinsi datang. Berbagai stan produk lokal dipajang. Dari batik, kerajinan tangan, hingga makanan khas dari pelosok negeri. Namun ada satu stan yang dikerumuni sejak pagi. Stan siomay Raffi. Dekorasinya sederhana. Tak banyak ornamen mewah. Tapi wangi siomay yang dikukus langsung dari panci besar menyebar ke seluruh aula. Dan senyum tulus Raffi saat menyapa setiap pengunjung membuat semua orang ingin mencoba. Lia mengenakan seragam coklat muda dengan nama Tim Siomay Raffi di dadanya. Rama sibuk mencatat pesanan catering. Tania menata box pesanan di rak susun. Sementara Raffi melayani sambil sesekali menyeka keringat di dahi. Seorang pria berdasi menghampiri. Ia mengenakan name tag Asisten Menteri Koperasi. Menjabat tangan Raffi erat. Mas Raffi, Anda dijadwalkan bicara di panggung utama pukul 2 siang. Raffi mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Saya belum pernah bicara di depan orang banyak. Pria itu tersenyum. Justru karena itu kami undang Anda, kami tidak butuh pidato, kami butuh kisah nyata, dan Anda adalah salah satunya. 2 jam berlalu cepat. Ruangan utama dipenuhi peserta dan tamu undangan. Lampu-lampu sorot dinyalakan. Kamera siaran langsung siap di setiap sudut. Pembawa acara menyebut nama Raffi. Kami undang ke atas panggung, seorang pemuda yang menjual siomay, tapi menjual juga pelajaran hidup tentang harga diri, ketekunan, dan keberanian untuk tetap berdiri di tengah badai. Tepuk tangan menggema. Raffi naik panggung pelan. Suaranya sempat bergetar saat menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mata tertuju padanya. Semua telinga menanti.
Raffi menarik napas panjang. Lalu mulai bercerita. Tentang ibunya. Tentang gerobak lama. Tentang hinaan dan tawa orang. Tentang hari di mana siomainya ditendang. Dan tentang tangan-tangan yang mulai datang menolong. Ia tidak menangis. Tapi suaranya mengguncang. Karena setiap kata keluar dari luka yang telah ia ubah menjadi kekuatan. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya anak dari seorang penjual siomai, tapi saya percaya, harga diri bukan ditentukan dari jas yang kita pakai, tapi dari cara kita memperlakukan orang lain. Salah satu tamu undangan mengusap air mata. Seorang pengusaha besar mencatat setiap kalimat Raffi. Dan saat ia selesai bicara, ruangan berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Bukan sekadar karena kisahnya, tapi karena semua orang tahu. Pemuda ini telah memenangkan pertarungan terbesarnya. Bukan melawan orang lain, tapi melawan keraguan dan rasa hina dalam diri sendiri. Usai acara, puluhan orang menghampiri. Menawarkan kolaborasi, mengajak kerjasama. Bahkan salah satu jaringan food court nasional ingin membawa siomay Raffi ke tingkat franchise. Lia menggenggam tangan Raffi. Apapun keputusanmu, aku ikut. Raffi terdiam lama. Lalu menjawab pelan. Aku nggak mau kehilangan rasa, kita tetap jualan dari dapur kecil dulu, tapi boleh kita buka satu cabang, untuk awal. Rama langsung bersorak. Ai. Kita buka cabang. Hari berganti minggu. Cabang pertama dibuka di salah satu pusat kuliner pinggiran kota. Lia yang mendesain interiornya. Dindingnya dihiasi foto Ibu Raffi dan kutipan sederhana. Mulia bukan karena siapamu, tapi karena bagaimanamu berdiri saat dijatuhkan. Setiap malam, Raffi pulang ke kontrakan yang kini sudah diperluas. Ia duduk di depan foto ibunya. Membaca doa pelan. Dan setiap minggu, ia membagikan puluhan porsi siomay gratis ke panti asuhan. Satu sore, saat Raffi duduk di depan gerobak lamanya yang kini jadi simbol, seorang anak kecil datang menghampiri. Bang, boleh aku bantu dorong gerobak ini? Raffi menatapnya. Anak itu kurus. Pakaiannya kumal. Matanya bersinar. Namamu siapa? Dimas, Bang. Raffi tersenyum. Dimas, mau belajar bikin siomay? Anak itu mengangguk kuat. Mata Raffi berkaca. Karena ia melihat dirinya sendiri dalam anak itu. Dan ia tahu. Perjalanan belum selesai. Karena akan selalu ada Raffi Raif baru di luar sana. Yang butuh satu tangan untuk memulai segalanya. Malam perlahan turun di atas kota. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Gerimis halus membasahi aspal. Di dapur kecil belakang kontrakan Raffi yang kini telah disulap menjadi dapur produksi, aroma kukusan siomay menyebar hangat. Lia duduk di meja kecil mencatat daftar order masuk. Tania sedang menata box catering. Sementara Raffi dan Dimas berdiri berdampingan di depan panci besar. Dimas kini jadi asisten kecil Raffi. Walau baru berumur 10 tahun, ia belajar dengan cepat. Rajin, sopan, dan selalu tersenyum. Raffi mengenali rasa lapar di mata anak itu. Lapar bukan hanya akan makanan, tapi akan harapan. Ini dagingnya harus dicincang sampai halus, Mas? Tanya Dimas. Raffi mengangguk. Iya, harus sabar, Dimas, karena rasa itu lahir dari ketulusan. Anak kecil itu mengangguk. Aku ingin jualan siomay kayak abang. Raffi menepuk bahunya.
Suatu hari nanti, kamu akan punya gerobak sendiri, tapi sebelum itu, kamu harus belajar cara menghargai setiap bahan. Di ruang tengah, televisi menayangkan liputan khusus. Judulnya besar dan mencolok. Gerakan siomay untuk sesama, inspirasi dari pemuda kecil hingga nasional. Lia menoleh dan memanggil Raffi. "Vi, cepat lihat ini." Raffi mendekat. Di layar, tampak cuplikan-cuplikan Raffi sedang berdagang. Kemudian video saat ia berdiri di atas panggung kementerian. Lalu testimoni dari warga yang pernah dibantunya. Gerakan ini tidak hanya tentang makanan, kata seorang narator, tapi tentang bagaimana satu tindakan kecil bisa menjadi percikan untuk ribuan perubahan. Wartawan menyebut bahwa sejak program Raffi dimulai, lebih dari 100 pedagang kecil di kota-kota lain mulai bangkit. Beberapa terinspirasi memulai usaha sederhana. Bahkan ada komunitas di berbagai daerah menamai gerobak mereka dengan siomay inspirasi. Mata Raffi memanas. Lia menggenggam tangannya. "Kita nggak nyangka ya, awalnya cuma dari satu gerobak rusak." Rama masuk membawa kabar. "Vi, kita diundang lagi minggu depan ke acara nasional entrepreneur muda di Jogja." Raffi tersenyum. "Kamu ikut, Rama, biar kamu yang wakili." Rama terbelalak. "Aku?" Raffi mengangguk. "Kamu yang dulu datang dalam keadaan kehilangan segalanya, sekarang kamu yang akan jadi saksi bahwa perubahan itu mungkin." Rama menunduk haru. Suaranya tercekat. "Aku nggak nyangka." Dimas mendekat. "Abang Raffi, kalau abang ke Jogja, aku jualan sendiri ya." Raffi tertawa. "Nanti kita latihan dulu bareng, biar Dimas bisa jadi bintang di sini." Hari berganti, dan usaha kecil mereka makin berkembang. Lia mulai menulis buku kecil tentang perjalanan mereka. Tania membuka kelas memasak gratis untuk ibu-ibu sekitar. Dan Raffi mulai membimbing anak-anak jalanan untuk belajar memasak dan mengelola dagangan. Setiap minggu, satu hari ia habiskan hanya untuk berbagi. Ia sebut hari itu sebagai hari siomay gratis untuk yang ingin belajar berdiri. Satu sore, seorang pria muda datang ke warung mereka. Wajahnya asing, tapi ada sorotan mata tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai relawan dari Yayasan Pendidikan. "Kami tertarik menjadikan kisah Mas Raffi sebagai materi motivasi nasional untuk anak-anak putus sekolah." Raffi terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Kalau itu bisa membuat satu anak saja percaya pada dirinya, saya izinkan." Pria itu tersenyum. "Lebih dari satu, Mas, kami yakin akan ribuan." Di akhir pekan, tim siomay Raffi mulai menyalurkan sebagian keuntungan ke panti asuhan dan anak jalanan. Lia mengelola keuangannya. Tania mengurus pengadaan bahan. Dan Raffi memastikan bahwa meskipun kini mereka punya banyak karyawan, rasa dari siomay mereka tak berubah. "Karena rasa bukan di lidah," kata Raffi suatu hari, "tapi di hati yang mengolahnya." Semua yang hadir saat itu mengangguk. Bahkan beberapa karyawan menangis diam-diam. Karena mereka tahu, bos mereka bukan orang biasa. Hingga suatu hari, Raffi menerima surat undangan dari luar negeri. Universitas ternama di Singapura ingin mengundangnya sebagai pembicara tamu di acara Entrepreneurship and Compassion. Undangan itu disertai tiket pesawat dan akomodasi selama 3 hari. Raffi membacanya dengan pelan, lalu menatap Lia. "Aku takut kalau aku pergi terlalu jauh, aku lupa caranya pulang." Lia tersenyum. "Kalau kamu tahu dari mana kamu mulai,
Kamu nggak akan pernah lupa jalan pulang. Dimas mendekat. Abang Raffi, nanti kalau aku besar, aku juga pengen ngajarin anak-anak jalanan kayak abang. Raffi tersenyum. Dan aku akan pastikan kamu bisa lebih hebat dari aku. Di malam itu, sebelum berangkat ke luar negeri, Raffi berdiri di depan gerobak pertamanya yang kini dipajang di ruang tamu. Ia menyeka debu di kacanya, lalu menatapnya dalam. Kamu bukan cuma gerobak, kamu saksi hidupku. Angin malam bertiup pelan. Lia menutup tirai. Dan dalam hening, Raffi tahu. Hidup bukan soal besar atau kecilnya usaha. Tapi tentang sebesar apa hati kita saat menjalaninya. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Changi. Langit pagi di Singapura bersih dan tenang. Udara terasa berbeda. Lebih rapi. Lebih teratur. Tapi bagi Raffi, jantungnya tetap berdetak seperti biasa. Degup yang sama seperti saat ia pertama kali mendorong gerobaknya di gang sempit kampungnya. Lia menggenggam tangannya erat. Ia ikut mendampingi sebagai penerjemah sekaligus penyemangat. Selama penerbangan, ia menyiapkan slide presentasi. Sedangkan Raffi hanya duduk diam, menatap awan di balik jendela. Mengingat setiap detik perjalanan hidup yang membawanya ke sini. Mereka dijemput panitia dari universitas. Mobil hitam yang membawa mereka melaju tenang menyusuri kota. Raffi terpukau melihat bangunan tinggi, taman yang bersih, dan orang-orang yang tampak terburu-buru tapi teratur. Rasanya seperti mimpi, bisik Raffi. Lia tersenyum. Ini bukan mimpi, ini bukti. Di dalam aula kampus, persiapan acara sudah dimulai. Spanduk besar bertuliskan, Entrepreneurship and Compassion, When Business Meets Heart. Nama Raffi terpampang di bawahnya. Bersanding dengan nama-nama tokoh besar dari berbagai negara. Wartawan lokal hadir. Mahasiswa dari berbagai penjuru Asia duduk tertib. Semua mata mengarah pada satu podium kecil di depan. Ketika nama Raffi dipanggil, semua orang berdiri. Tepuk tangan mengiringi langkahnya ke atas panggung. Raffi berdiri di depan mikrofon, menatap ratusan pasang mata, lalu menunduk pelan, dan membuka dengan suara lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa peserta berbisik. Tak mengerti, tapi menghargai. Raffi menghela napas. Lalu mulai bercerita. Dari gerobak tua. Dari tawa ejekan. Dari panci yang ditendang. Dari hari di mana siomainya dicampakkan ke got. Hingga hari di mana ia berdiri di sini, di podium sebuah universitas internasional. Slide ditampilkan. Foto ibunya. Foto gerobak. Foto Raffi saat berjualan di pinggir jalan. Kemudian potongan video saat Adrian menendang gerobaknya. Semua hening. Tidak satupun peserta bersuara. Dan ketika Raffi berkata, harga diri saya diinjak, tapi saya tidak membalas dengan kaki, saya membalas dengan tangan, tangan yang tetap memasak, membungkus, dan memberi. Suara Ishak terdengar dari barisan depan. Seorang mahasiswi menutup wajahnya. Dosen yang mendampingi mengangguk pelan, menahan tangis. Lia yang berdiri di belakang panggung menunduk. Bahunya bergetar. Karena di sanalah, laki-laki yang pernah ditertawakan kini membuat dunia terdiam. Setelah presentasi selesai, acara tanya jawab dibuka. Seorang pemuda dari Filipina bertanya, "How do you keep going when everyone says you're worthless?" Raffi menjawab pelan,
Because I know I'm not doing this to profit him wrong, but to profit to myself, that I deserve to stand, even when the world pushes me down. Aplaus panjang. Bukan hanya karena bahasa Inggrisnya yang sederhana tapi jujur. Tapi karena kata-kata itu berasal dari luka yang sembuh dengan kehormatan. Usai acara, banyak yang menghampiri. Beberapa rektor dari negara lain menawarkan beasiswa. Organisasi sosial menawarkan kerjasama. Dan yang paling mengejutkan, salah satu investor makanan cepat saji di Asia menawarkan kemitraan untuk membawa siomay Raffi ke pasar internasional. Raffi hanya tersenyum, mengangguk sopan, lalu berkata, "Saya akan pulang dulu ke tanah saya mau bicara dengan tim saya, karena mereka keluarga saya, dan saya tidak pernah ambil keputusan sendiri." Malam itu, di hotel sederhana yang disediakan panitia, Lia dan Raffi duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota dari lantai 7. Lia bersandar di bahunya. Angin malam bertiup pelan. "Aku bangga padamu." Raffi menatap langit, menyipitkan mata, dan menjawab pelan, "Aku masih Raffi, anak tukang siomay." Lia mengangguk. Dan dunia tahu, anak tukang siomay ini telah mengubah nasib bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang. Di bawah langit asing itu, dua jiwa yang pernah hancur kini berdiri bersama. Dan yakin bahwa jalan pulang selalu ada. Selama kita tidak menyerah. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raffi kembali dari Singapura. Gerobak pertama yang dulu usang kini sudah diletakkan di dalam sebuah etalase kaca. Bukan lagi untuk berjualan, tapi menjadi simbol. Sebuah monumen kecil yang berdiri di depan kedai permanen siomay Raffi, cabang utama. Kedai itu berdiri sederhana di persimpangan jalan dekat kampung tempat Raffi dulu didorong jatuh. Kini, setiap kendaraan yang melintas selalu menoleh. Bukan karena desain bangunan, tapi karena papan kecil di depannya bertuliskan, "Dari hinaan menuju harapan." Di dalam kedai, ramai pengunjung. Anak-anak sekolah, pekerja kantoran, pengemudi ojek, hingga turis lokal yang penasaran ingin mencicipi siomay yang sempat viral. Lia kini tak hanya jadi manajer. Ia juga membuka program pelatihan wirausaha kecil bagi ibu rumah tangga di sekitar. Setiap akhir pekan, aula belakang kedai digunakan untuk kelas memasak. Lia mengajar dengan sabar. Dan di sudut aula, Dimas, yang kini beranjak remaja, mengajarkan anak-anak kecil cara membuat adonan dasar siomay. Tania mengurus keuangan dan distribusi. Rama kini menjadi pemilik cabang kedua di kota sebelah. Semua dimulai dari luka. Dan semua berubah jadi keluarga. Suatu sore, Raffi duduk di bangku kayu di depan kedai. Di tangannya, secangkir teh panas. Udara sore sejuk. Burung-burung kembali ke sarang. Dan matahari mulai merunduk di balik bangunan kota. Seorang pria tua menghampiri. Langkahnya pelan. Wajahnya asing, tapi sorot matanya jernih. Ia mengenakan jaket usang dan topi kusam. "Mas Raffi?" tanyanya. Raffi mengangguk. Pria itu duduk di bangku sebelah, menatap etalase kaca tempat gerobak tua dipajang. "Saya lihat video kamu waktu itu. Saya, salah satu orang yang dulu ikut tertawa saat kamu dihina." Raffi menoleh pelan. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ketenangan. "Saya datang bukan minta maaf, tapi minta izin. Saya sekarang bantu anak-anak jalanan, dan kami ingin pakai kisah kamu sebagai materi motivasi."
Raffi tersenyum. Silakan, Pak, saya bukan siapa-siapa. Kalau kisah saya bisa bantu mereka berdiri, itu lebih dari cukup. Pria itu mengangguk. Lalu bangkit. Menyalami Raffi. Dan pergi pelan. Meninggalkan rasa tenang yang menggema di sepanjang senja. Malamnya, di dalam kedai yang mulai sepi, Lia membawa 2 piring siomay. Ia duduk di samping Raffi yang tengah menulis catatan keuangan. Besok kita ada jadwal pelatihan lagi. Raffi mengangguk. Iya, dan minggu depan kita mulai uji coba frozen siomay. Lia tertawa kecil. Nggak nyangka ya, dari gerobak didorong, sekarang bisa sampai ke freezer orang-orang. Raffi menatap wajah Lia. Kemudian menggenggam tangannya. Semua ini bukan tentang siomay. Lia mengangguk pelan. Iya, ini tentang rasa syukur dan pilihan untuk tetap berdiri walau dihina. Malam itu hujan turun pelan. Mengetuk atap kedai. Dan di dalam ruang dapur, Dimas masih melipat brosur. Di ujungnya tertulis, "Jika kamu merasa kecil, ingatlah, siomay juga kecil, tapi bisa mengenyangkan perut orang-orang yang besar." Gerobak lama tetap diam di balik kaca. Tapi ia menyimpan kisah tentang seorang pemuda biasa yang melawan hinaan. Bukan dengan marah, tapi dengan tangan yang tetap bekerja. Dan hati yang tetap percaya. Karena hidup tak pernah menunggu siapapun. Tapi selalu memberi tempat bagi mereka yang mau bangkit. Dan Raffi telah membuktikannya.